Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja di masa pandemi ini. Tetap pakai masker dan jaga jarak aman ketika kalian keluar rumah atau dalam keramaian. Ibu harap kalian selalu sehat selalu bersama keluarga kalian di rumah. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Mari kita simak penjelasan dari Ibu. Cekidot. Baik anak-anak, di sini ada proses penemuan dari gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei. Ia berpendapat bahwa semua benda, baik berat maupun ringan, akan jatuh dengan percepatan konstan yang sama jika tidak ada udara atau hambatan lainnya. Kemudian pada tahun 1971, seorang astronot bernama David Scott melakukan percobaan dengan menjatuhkan sehelai bulu ayam dan sebuah palu di permukaan bulan yang hampa akan udara. Hasilnya, bulu ayam dan palu tersebut menyentuh permukaan bulan pada saat yang bersamaan. Kemudian, ada ilmuwan-ilmuwan yang melakukan percobaan tersebut pada sebuah ruang vakum atau ruang hampa, di mana ilmuwan-ilmuwan tersebut mencoba menjatuhkan sehelai bulu angsa dan sebuah bola besi dari ketinggian tertentu. Dan hasilnya, bola besi dan bulu angsa tersebut menyentuh tanah dengan waktu yang bersamaan. Karena tidak ada udara atau gesekan dari udara. Ibu tidak bisa menampilkan video percobaan tersebut di sini karena ada copyright-nya, tapi Ibu akan menampilkan videonya atau akan menautkan videonya di link deskripsi YouTube. Nanti kalian bisa klik video percobaan tersebut di link deskripsi YouTube Ibu. Nah, kemudian di sini ada video, ada pohon jeruk dan pohon duren. Buah manakah yang jatuh terlebih dahulu? Kita lihat videonya. Nah, durian dan jeruk jatuh secara bersamaan. Kenapa? Nah, padahal kan buah durian itu lebih besar dari buah jeruk. Nah, otomatis yang lebih berat itu lebih cepat turun kan? Kalau kita pikir. Tetapi pada kasus ini disebabkan oleh benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi senilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, mau masanya seberat apapun dan hambatan udaranya diabaikan, percepatan gravitasinya tetap sama pada semua benda, sehingga menyebabkan benda jatuh secara bersamaan pada ketinggian yang sama. Kemudian di sini ada definisi dari gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Kalian perlu garis bawahi di sini, gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal atau tanpa kecepatan awal. Ciri-ciri gerak jatuh bebas yaitu 1. Gerak benda dalam arah vertikal dan lintasan berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan awal benda sama dengan 0. V0 sama dengan 0. Yang ketiga, perpindahan benda dalam arah vertikal. Yang keempat, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi.
A sama dengan G. Kemudian yang terakhir, jarak dalam GLBB atau S sama dengan ketinggian pada gerak jatuh bebas atau H. Nah, gerak jatuh bebas itu kan merupakan salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi kalau di GLBB itu jaraknya kita sebut dengan S, tetapi kalau pada gerak jatuh bebas kita lambangkan dengan H atau ketinggian pada gerak jatuh bebas. Nah, rumus gerak jatuh bebas itu ada 3. Kalau kita lihat di sini, kalau pada rumus GLBB itu GLBB mempunyai V0. Tetapi kalau gerak jatuh bebas dia tidak mempunyai V0 atau kecepatan awal. Jadi rumusnya yaitu kan kalau misalnya pada GLBB itu, nah ini kan ada A, percepatan. Kalau di GJB itu dia diganti dengan G, atau percepatan gravitasi. Kalau pada GLBB itu S, jarak. Kalau pada GJB itu H, ketinggian. Jadi rumusnya ada 3. Nah, rumusnya itu berasal dari rumus GLBB, tetapi V0-nya itu kita hapus karena GJB tidak mempunyai V0. Kemudian rumus yang pertama yaitu ada VT sama dengan G dikali T. Kemudian rumus yang kedua H sama dengan setengah kali A kali T kuadrat. Yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Atau VT sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Di mana VT itu kecepatan akhir, meter per sekon. G percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat. H ketinggian benda, meter. T sama dengan waktu atau sekon. Nah, contoh soal gerak jatuh bebas. Sebuah kelapa jatuh bebas dari pohon yang tingginya 20 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama waktu yang diperlukan kelapa tersebut untuk mencapai tanah jika gesekan udara dianggap tidak ada? Jadi diketahuinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hanya atau ketinggiannya itu 20 meter. Penyelesaian, kita masukkan atau kita menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita masukkan hanya 20, G-nya 10. Nah, T-nya kita pindah, T kuadratnya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri. Jadi T kuadrat sama dengan 20 per 5. T sama dengan akar 4. T sama dengan 2 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan kelapa sampai ke tanah adalah 2 sekon. Kemudian yang kedua ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah atau GVB adalah gerak suatu benda yang masuk kelompok GLBB yang memiliki kecepatan awal atau V0 tidak sama dengan 0. Dan bergerak menuju ke bawah. Nah, di sini ada videonya. Jadi bolanya itu dari atas gedung, dia mempunyai V0 atau kecepatan awal, mempunyai percepatan gravitasi atau G, dan ada ketinggian atau H. Ciri-ciri gerak vertikal ke bawah yaitu, yang pertama, benda bergerak dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai titik acuannya. Yang kedua, lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. Yang ketiga, perpindahan benda terjadi pada sumbu Y atau arah vertikal. Yang keempat,
memiliki kecepatan awal. V0 tidak sama dengan 0. Yang kelima, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi, atau A sama dengan G, atau G-nya itu bernilai positif. Jika ada yang bertanya, Bu, kenapa sih? Nah, apa sih perbedaan dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah? Perbedaannya sangat jelas. Jika gerak jatuh bebas itu dia tidak mempunyai V0 atau kecepatan awal, tetapi jika gerak vertikal ke bawah dia mempunyai kecepatan awal atau V0. Kemudian percepatannya itu atau A-nya bernilai positif. Karena apa? Karena arahnya itu menuju ke bawah atau menuju ke pusat bumi. Nah, rumus gerak vertikal ke bawah ada 3. Yang pertama yaitu Vt sama dengan V0 plus G dikali T. Yang kedua ada H sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali G dikali T kuadrat. Yang ketiga ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali G dikali H. Contoh soal gerak vertikal ke bawah. Sebuah benda dilemparkan dari sebuah gedung. Benda tersebut mempunyai kelajuan awal 10 meter per sekon dan tiba di tanah pada selang waktu 1,2 sekon dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini tentukan ketinggian yang diberikan kepada benda tersebut. Mohon maaf, ini maksudnya itu ketinggian, bukan kecepatan awal. Ada salah dalam redaksi. Nah, diketahui V0 sama dengan 10 meter per sekon. T-nya sama dengan 1,2 sekon, G-nya 10 meter per sekon. Ditanya H, dengan menggunakan rumus GVB diperoleh H sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali G dikali T kuadrat. Tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. 10 dikali 1,2 plus setengah dikali 10 dikali 1,2 kuadrat. Mendapatkan hasil 12 plus 7,2 sama dengan 19,2 meter. Jadi benda dijatuhkan dari ketinggian 19,2 meter. Yang ketiga, itu ada gerak vertikal ke atas. Nah, ini ada sebuah anak menendangkan bola ke atas dengan V0 atau kecepatan awal, ada kecepatan awal. Kemudian percepatan gravitasinya itu bernilai min, dan pada saat ketinggian maksimumnya itu V sama dengan 0. Nah, gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal tertentu atau V0. Ciri-ciri gerak vertikal ke atas yaitu benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. 2. Benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Yang ketiga, kecepatan benda berubah secara teratur. Yang keempat, kecepatan benda pada titik tertinggi atau ketinggian maksimum sama dengan 0. Vt sama dengan 0. Jadi, pada saat benda dilemparkan ke atas, kemudian bolanya itu atau bendanya itu sampai di titik tertinggi itu, jadi mempunyai kecepatan sama dengan 0 pada saat titik tertinggi. Kemudian ada benda mengalami percepatan. A sama dengan min G saat naik dan A sama dengan G saat turun. Maksudnya gimana? Kan kalau gerak vertikal ke atas berarti otomatis atau melambungkannya ke atas. Kalau ke atas berarti kan menjauhi pusat gravitasi bumi. Jadi nilai A-nya itu minus atau min G. Kemudian saat turun berarti kan dia mendekati pusat gravitasi bumi, jadi A-nya sama dengan G.
bukan minus lagi. Nah, rumus gerak vertikal ke atas itu ada 5. Yang pertama, H sama dengan V0 dikali T min setengah G dikali T kuadrat. Yang kedua ada VT sama dengan V0 min G dikali T. Yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 dikali G dikali H. Yang keempat ada H max atau jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi. Rumusnya V0 kuadrat per 2G. Yang kelima ada T max atau selang waktu dari titik pelemparan hingga mencapai titik tertinggi. Rumusnya V0 per G. Nah, contoh soal gerak vertikal ke atas. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah waktu yang dibutuhkan bola sampai di titik tertinggi. Yang B, tinggi maksimum yang dicapai bola. Diketahui V0 sama dengan 20 meter per sekon atau kecepatan awalnya. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. VT sama dengan 0 atau keadaan bola di titik tertinggi atau titik maksimumnya sama dengan 0. Jadi, untuk menghitung waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai di titik tertinggi, kita gunakan persamaan berikut. Tmax sama dengan V0 per G. Tmax sama dengan 20 per 10. Tmax sama dengan 2 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan bola sampai di titik tertinggi itu adalah 2 sekon. Kemudian yang B, tinggi maksimum yang dicapai bola. Rumusnya H sama dengan V0 dikali T min setengah dikali G dikali T kuadrat. H sama dengan 20 dikali 2 min setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat. H sama dengan 40 min 20 sama dengan 20 meter. Jadi tinggi maksimum yang dicapai bola yaitu adalah 20 meter. Baik, sekian. Apapun yang terjadi, hidup itu indah. Hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi mengenai gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Apabila ada bagian yang belum kalian pahami, kalian bisa chat pribadi ke ibu ataupun bertanya di grup WhatsApp. Baik, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.